Ondel-ondel merupakan kesenian khas budaya Betawi yang diyakini telah ada sejak 1600 Masehi. Dahulu, ondel-ondel dianggap sebagai simbol sakral, kerap ditampilkan sebagai penolak bala seperti wabah penyakit dan bencana di tengah pemukiman warga. Namun, seiring berjalannya waktu, ondel-ondel mulai sering ditampilkan sebagai bagian dari pertunjukan seni hiburan yang dapat disaksikan pada saat hajatan. Kelompoknya disebut barongan, yang berarti serombongan. Terdiri dari seniman musik Betawi seperti Tanjidor, Pencak Betawi, Bende, Ningnong, Rebana, dan Ketimping. Setiap musik dimainkan, boneka ondel-ondel setinggi 2,5 meter akan menari mengikuti alunan musik untuk menghibur penonton. Ciri khas inilah yang membuat ondel-ondel harus terus dilestarikan sebagai bagian dari ikon kota Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017. Meskipun diterpa oleh arus modernisasi, kesenian ondel-ondel terus bertahan. Seniman Betawi dan para perajin boneka ondel-ondel adalah para pelestari budaya yang membuat pertunjukan ondel-ondel masih dapat disaksikan sampai saat ini. Seperti kelompok perajin kesenian Betawi yang ada di perkampungan Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Sejak tahun 2015, Rumah Produksi Ondel-Ondel ASNR masih sibuk membuat boneka ondel-ondel dengan berbagai ukuran. Mulai dari ukuran 25 cm, 85 cm, sampai yang paling besar 2,5 meter. Sang pemilik rumah produksi, Ridwan, mempekerjakan 5 orang pembuat ondel-ondel handal. Dalam 1 minggu dapat memproduksi 40-50 ondel-ondel. Menurut perajin, Ferry, pembuatannya boneka ondel-ondel cukup mudah karena hanya memerlukan bahan baku bambu, gabus, dan serabut kelapa. Untuk ukuran 85 cm kita bisa bikin sehari bisa 5, bisa 7 lah. Tergantung ukuran, yang kecil juga bisa 10. Tergantung ukuran sih. Makin gede ondel-ondel makin gampang sih bikinnya sih. Yang kecil agak rumit sih, ngeraut bambu yang lama sih ya. Cuman kalau buat bikinnya, buat naikin seperti yang udah jadi ondel-ondel sebentar. Cuman 20 menit jadi. Agar semakin menarik, ondel-ondel pun dihias dengan baju adat Sadaria berwarna terang, selendang, manik-manik, dan kembang kelapa. Setiap ondel-ondel ini nantinya akan dijual dengan harga Rp35.000 sampai Rp7 juta untuk ukuran ondel-ondel besar berpasangan. Ridwan menambahkan, rumah produksi ondel-ondel miliknya diwariskan dari sang ayah. Tantangan terbesar yang ia rasakan adalah saat pandemi COVID-19 menghantam Indonesia dan penerapan melarang kegiatan masyarakat yang membuat omset rumah produksinya menurun hingga 80%. Kini, sejak kebijakan PPKM dicabut, rumah produksi ondel-ondel miliknya mulai meningkat, seiring banyaknya hajatan dan hari besar keagamaan. Kalau untuk HUT Jakarta sih berpengaruh juga, lebih banyak pesanan kayak ondel-ondel, kayak kembang kelapa segala macam. Kayak makanan-makanan juga banyak, soalnya kan kayak kantor-kantor pemerintah pada ngadain acara gitu. Ya, itu pengaruhnya juga gede juga ke kita. Berarti tahun ini dibandingkan tahun yang kemarin pandemi meningkatnya juga cukup gimana? Lebih jauh. Ya bisa kemarin 150, ya sekarang udah lumayan normal lagi. Ya bisa-bisa ya sehari bisa 2 jutaan lah gitu minimalnya. Tak hanya menjual ondel-ondel saja, di toko miliknya Ridwan juga menyediakan jasa sewa ondel-ondel, serta menjual makanan minuman khas Betawi, seperti dodol, bir peletok, dan kembang goyang. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp18.000 sampai Rp50.000 per bungkusnya. Sebagai penerus usaha keluarga, Ridwan berharap rumah produksi ondel-ondel ini terus berdiri dan menghibur masyarakat lintas generasi. Itu emang udah dididik buat ngikut budaya gitu sampai sekarang. Ya, jadi menurut saya emang penting, jangan sampai hilang lah dari generasi-generasi selanjutnya gitu.
Stefani Lintang, Fajar Agestino, DAI TV.